Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Hadi Ramadhani, NPM 22010105149. Saya dari program studi teknik sipil, kelas akhlak tasawuf D, Jumat pukul 14.11. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna konsep tahalli, tahalli, dan tajalli dalam dunia tasawuf. Yang pertama, tahalli. Tahalli adalah upaya untuk membebaskan diri dari keadaan, pikiran, dan etika yang mengerikan. Tahalli juga dapat diartikan pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, tahalli. Tahalli adalah mengisi diri sendiri dengan sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Oleh karenanya, segala perbuatan dan tindakannya selalu berdasarkan dengan niat yang ikhlas, dan amal ibadahnya itu tidak lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tajalli adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembangkan kekaguman itu. Dengan keutamaan jiwa ini, seolah-olah pada saat itu akan terbuka jalan untuk mencapai Tuhan. Tanpa cara ini tidak dapat dipahami untuk mencapai tujuan itu, dan kegiatan yang diusahakan tidak dianggap sebagai perbuatan besar. Yang selanjutnya, kelebihan dan manfaat melakukan tahalli, tahalli, dan tajalli. Menghindari sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat mulia dapat mempererat silaturahmi dalam persaudaraan antar penganut agama Islam, bahkan dengan non-Islam. Justru mungkin itulah tujuan dari tahalli, tahalli, dan tajalli. Itulah yang menjadi inti dari pengalaman tasawuf, yaitu menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang tidak memperoleh cintanya, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia. Contoh dari sikap tahalli, tahalli, dan tajalli. Yang pertama, tahalli, yaitu mencela orang, menggunjing orang, takabur atau sombong, ria atau pamer, dan hanya mencintai dunia. Yang kedua, tahalli, ilmu yang diberikan dosen kepada murid tidak akan menghabiskan ilmunya dosen. Yang kedua, tawakal terhadap seluruh pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar sebagai harfiah bermakna menanggung penderitaan. Ikhlas membersihkan hati semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mengetahui nikmat yang Allah berikan, baik itu keimanan dan ketaatan. Yang ketiga, tajalli. Ibnu Arabi menyatakan bahwa tajalli ada dua bentuk, yaitu tajalli gaib atau tajalli zat dan tajalli sodjudi al-kalabazi. Membagi tajalli menjadi tiga bagian, yaitu tajalli zat atau yang terbuka selubung yang menutupi kerahasiaannya. Yang kedua, tajalli sifat az-zat, yaitu sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai sumber atau tempat cahaya. Yang ketiga, tajalli hukma az-zat, yaitu tampak hukum zat yang berhubungan dengan akhirat dan apa yang ada di dalamnya. Faktor pendukung dan cara menuju tahalli, tahalli, dan tajalli. Yang pertama, menghayati segala bentuk ibadah, sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang dilihat secara lahiriah, namun lebih dari itu, memahami makna dan hakikatnya. Yang kedua, riyadhah atau latihan, dan mujahadah atau perjuangan, yakni berjuang dan berlatih membersihkan diri dari kekangan hawa nafsu dan mengendalikan serta tidak menuruti keinginan hawa nafsunya tersebut. Yang ketiga, mencari waktu yang tepat untuk mengubah sikap buruk dan mempunyai daya tangkal terhadap kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Yang keempat, muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat yang jelek itu. Memohon pertolongan Allah dari godaan syaitan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.